Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niatul Hasanah, Prodi Pendidikan IPA, NIM 170641100041, kelompok 32. Berikut adalah video PLP 3 dari saya, yakni pembuatan strategi pembuatan kelompok belajar. Di masa pandemi seperti saat ini mengharuskan pendidikan di Indonesia mengalami penurunan kualitas. Karena keterbatasan yang ada di wilayah kota dan di desa itu juga memiliki tantangan yang berbeda. Maka dari itu, saya Niatul Hasanah dari Prodi Pendidikan IPA angkatan 2017 menawarkan strategi pembuatan kelompok belajar yang ada di desa-desa. Karena kita tahu bahwa keterbatasan yang ada di desa itu yang pertama adalah koneksi jaringan internet. Jadi tidak bisa menggunakan secara maksimal platform pembelajaran seperti penggunaan Google Classroom, media Google Meet, ataupun Zoom dan yang lainnya. Jadi mereka memiliki keterbatasan koneksi jaringan, dan yang kedua adalah keterbatasan pembelian kuota. Karena kita tahu bahwa penggunaan platform yang tersedia itu memerlukan biaya untuk mengaksesnya, seperti itu. Maka dari itu, strategi pembuatan kelompok belajar di desa-desa itu membuat pembelajaran akan berlangsung secara maksimal. Strategi kelompok belajar tentunya tidak bisa mencakup semua materi pembelajaran. Kita harus memilah mata pelajaran apa saja yang cocok untuk kita gunakan di strategi ini. Contohnya yang paling utama menurut saya adalah di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP itu memiliki mata pelajaran yang susah, itu adalah matematika dan IPA. Maka keilmuan yang lumayan abstrak ini harus disampaikan secara langsung oleh guru agar tidak ada miskonsepsi yang terjadi di pemahaman siswa. Karena seperti kita tahu, pembelajaran di sekolah pun kadang mengandung miskonsepsi terhadap siswa. Apalagi pembelajaran dilaksanakan secara daring untuk mata pelajaran matematika dan IPA. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk langkah-langkahnya akan saya paparkan di video selanjutnya. Terima kasih. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, mendata siswa dalam satu angkatan. Yang kedua, mengelompokkan siswa berdasarkan domisili desa. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keempat adalah evaluasi. Untuk langkah yang pertama, yakni mendata siswa dalam satu angkatan. Menginput data siswa ke dalam Microsoft Office Excel. Data siswa yang dimasukkan berdasarkan angkatan, contohnya di sheet 1 untuk data kelas 7, set berikutnya untuk kelas 8, dan set yang selanjutnya untuk kelas 9. Untuk contoh pelaksanaannya sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama adalah mendata siswa dalam satu angkatan. Ini untuk data kelas 7. Selanjutnya di worksheet yang selanjutnya kelas 8. Dan di sheet selanjutnya itu kelas 9. Jadi dibedakan per angkatan. Untuk langkah selanjutnya adalah menggolongkan siswa berdasarkan domisili desa. Langkah yang pertama adalah menginput data domisili siswa. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan guru pengajar. Dan yang terakhir bekerja sama dengan kepala desa untuk penyediaan tempat belajar. Untuk contoh pelaksanaannya sebagai berikut. Untuk langkah selanjutnya adalah menggolongkan siswa berdasarkan domisili desa. Ini saya contohkan untuk data siswa kelas 7. Jadi setelah menginput nama-nama siswa di perangkatan, langsung masukkan domisili siswa. Jadi ini contohnya ya. Selanjutnya adalah menentukan materi pembelajaran. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, untuk materi pembelajaran ini disesuaikan sesuai kebijakan sekolah. Ini saya contohkan untuk pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung
secara offline itu IPA dan matematika, karena dua materi ini sulit dipahami oleh siswa. Untuk materi yang lain bisa dilaksanakan melalui online. Jadi dimasukkan materi pembelajarannya IPA dan matematika. Setelah menentukan materi pembelajaran, yakni mengisi guru pengajar. Contohnya di SMPX untuk tenaga pengajar IPA dan matematika untuk kelas 7, itu untuk IPA ada 2 orang guru dan untuk matematika juga 2 orang guru, sehingga nantinya bisa rolling di setiap minggunya. Contoh ini ya untuk Beluk Raja, di minggu pertama itu diisi oleh Bu Sri, dan untuk matematika di Desa Beluknya diisi Bapak Ainur. Untuk minggu pertama di Campur Barat itu Bu Yeni, dan Ambunten Timur untuk minggu pertama itu Bapak Samsul. Sehingga di minggu kedua itu bisa bergantian. Nanti jadwalnya bisa bergantian. Jadi Bu Sri pindah ke Desa Campur Barat dan Bu Yeni pindah ke Desa Beluk Raja. Dan untuk matematika seperti itu. Langkah selanjutnya yakni pelaksanaan pembelajaran. Tahapannya adalah menentukan jadwal harian bersama siswa, selanjutnya menunjuk ketua kelompok belajar, dan yang terakhir melaksanakan pembelajaran. Jadi, ketiga hal ini didiskusikan dengan siswa. Untuk contoh pelaksanaannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan semuanya. Apabila sudah tahu Ibu, kalian pasti sudah tahu namanya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, nama saya Niatul Kasana. Saya guru mata pelajaran IPA untuk siswa kelas 7. Oke, di sini di kelompok belajar di Desa Beluk Raja, itu diselenggarakan di Desa Beluk Raja ya. Ya. Untuk itu kita perlu adanya ketua kelompok belajar. Kira-kira kalian ada yang mau dicalonkan jadi ketua kelompok belajar? Amin saja, Bu. Ya, Mbak Aman bersedia? Bersedia. Oke, silahkan perkenalkan dirinya dulu biar teman-temannya tahu. Perkenalkan, nama saya Amel. Saya di sini sebagai ketua kelompok belajar di Desa Beluk Raja. Oke, sudah kenal semuanya ke Amel ya? Sudah. Oke, silakan duduk Mbak Amel. Untuk kelompok belajar, ketuanya tadi Mbak Amel ya? Ya. Selanjutnya kita akan menentukan harinya. Nah, harinya dalam 1 minggu sesuai keputusannya kepala sekolah itu kita akan bertemu 3 hari. Ada usulan dari kalian kira-kira hari apa aja? Hari Senin. Senin, oke. Apa lagi? Hari Rabu. Rabu. Sama satunya? Sabtu. Sabtu, oke, Sabtu. Nah, oke. Berarti kita untuk mata pelajaran IPA itu akan bertemu di hari Senin, Rabu, sama Sabtu ya. Untuk jamnya, nah, untuk jam pelajarannya kita dari sekolah itu diharuskan belajar minimal 2 jam. Kira-kira untuk jamnya kalian bisa dari jam 8 sampai jam 10? Bisa, Bu. Bisa ya, karena ini jamnya nggak terlalu pagi. Kalau terlalu pagi kalian saya yakin masih tidur. Dan kalau terlalu siang nanti ngantuk. Jadi untuk kelompok belajar di Desa Beluk Raja, ketuanya Mbak Amel. Hari pembelajaran untuk mata pelajaran IPA itu Senin, Rabu, sama Sabtu. Jamnya dari jam 8 sampai jam 10 ya. Oke.
Untuk pertemuan pertama kita akan belajar tentang simbiosis dan bentuk simbiosis. Untuk pelaksanaan pembelajarannya akan kita lakukan seperti ini. Tetap kita menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Untuk kelompok belajar di Desa Beluk Raja, semoga tetap bisa dilaksanakan secara efektif walaupun kita dalam situasi pandemi seperti ini. Semoga semuanya dilancarkan, oke? Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, baik ada kalanya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelompok silahkan pimpin membaca doa. Baca doanya hati. Ada hati dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, yakni evaluasi. Evaluasi diadakan seperti pembelajaran normal, yakni yang pertama diadakan ulangan harian, yang kedua diadakan penilaian tengah semester, dan yang ketiga diadakan penilaian akhir semester. Untuk kegiatan evaluasi ini bisa dilaksanakan secara daring maupun luring. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya strategi pembuatan kelompok belajar membantu kegiatan belajar mengajar di kondisi pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.